Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi sejumlah pulau bersejarah di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Pulau Onrus dan Pulau Cipir memiliki nilai sejarah yang penting dan berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah bagi masyarakat. Rano Karno menyebut kedua pulau ini kaya akan sejarah sehingga pengembangan wisata bernuansa sejarah dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pemeran Sidul dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta berencana membangun rumah sewa atau guest house sebagai tempat penginapan bagi wisatawan yang ingin melakukan wisata sejarah. Selain itu, ia menilai pentingnya penyediaan pemandu wisata yang memiliki wawasan sejarah serta melengkapi kawasan ini dengan koleksi buku dan literasi sejarah. Dengan demikian, Pulau Onrus dan Pulau Cipir dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata edukasi. Pulau Onrus memiliki sejarah panjang dalam peradaban Jakarta, menjadi titik awal masuknya bangsa Portugis dan kolonial lainnya ke wilayah Batavia. Oleh karena itu, Rano Karno menegaskan bahwa bangunan di kedua pulau tersebut tidak boleh diubah, mengingat statusnya sebagai cagar budaya yang harus dilindungi. Pak, udah keliling ke dua pulau, Pulau Onrus dan juga Pulau Cipir. Mungkin apa yang didapat Pak dari kunjungan pada hari ini? Oke, Jakarta ini punya potensi wisata sebetulnya sangat luas ya, lengkap ya. Memang kita nggak punya gunung, tapi kita punya laut dan kita punya pulau. Memang secara nyata setelah pandemi itu terjadi penurunan yang drastis. Tapi lama-kelamaan seperti Ancol 2024 jumlah pengunjung sampai 10 juta. Meningkat juga besar. Tapi itu saya melihat belum maksimal. Nah, misal sekarang saya ke Onrus. Memang orang pergi ke daerah-daerah apa ya, sejarah agak spesifik. Tapi sebetulnya kalaupun ini yang berkunjung di sini nggak banyak, tapi kadang-kadang stay-nya lebih banyak. Itu makanya tadi saya bilang, boleh nggak sih misalnya ada semacam guest house supaya dia bisa baca buku sejarah. Karena kalau orang destinasi itu memang long stay yang dijaga, bukan baru dia datang. Nah, jadi artinya dua pulau ini memang saya cukup lihat. Karena ini menyangkut dengan 500 tahun Jakarta. Itu juga yang menjadi guidance. Makanya tadi saya bicara dengan kepala dinas, dengan ya istilahnya semua teman-teman di sini, tolong lengkapi semua. Alhamdulillah buku saya udah buat lihat. Dan sekarang mau bikin apa, diorama ya, apa namanya itu? Imersif. Itu mesti disiapkan. Sekarang eranya sudah seperti itu. Saya sangat yakin kalau ini sering kita dibantu teman-teman media, ini jumlah kunjungan akan meningkat. Apalagi tadi saya udah tanya dengan Disub, berapa banyak armada kapal kita untuk bawa sini, cukup, lebih dari cukup. Nah, ini juga bisa menjadi penawaran kita untuk studi tour misalnya, datang ke pulau-pulau ini untuk menjadi bagian pendidikan. Sebetulnya intinya itu. Gitu. Kalau sebagai bagian dari upaya menjaga cagar budayanya sendiri, apa sih Pak yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta? Tentu kita tidak boleh merubah. Ya pasti, itu kan cagar budaya udah ada ketentuan kan. Tidak boleh merubah, physically nggak boleh merubah. Tapi barangkali kita boleh menambah berdasarkan kebutuhan. Misal tadi saya tanya, di mana nih sekarang Mita? Di sini ada berapa petugas? Ada 39. 39. Saya tanya, di mana mereka tinggal? Mereka tinggal di 3 pulau. Tinggalnya di mana? Ada asrama-asrama seperti apa? Kalau memang tidak terlalu baik, harus dibaiki. Tapi tidak mengganggu struktur bangunan yang ada, gitu. Misal seperti itu. Sebetulnya intinya seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta telah memiliki armada kapal yang cukup untuk membawa wisatawan. Transportasi laut ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari program study tour bagi pelajar guna memperkenalkan sejarah pesisir Jakarta. Upaya ini sejalan dengan persiapan menyambut usia 5 abad Kota Jakarta pada 22 Juni 2027 mendatang.